kembali membahas soal yang latihan operasi himpunan ya. Di sini ada himpunan A, X sedemikian hingga X kurang dari 8, di mana X-nya anggota bilangan cacah. Berarti yang dimaksud adalah bilangan cacah kurang dari 8. Ingat ya, bilangan cacah itu dimulai dari dari angka 0 ya. Jadi kalau kita tulis 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 dan 7. Oke. Karena kurang dari 8 jadi 7 ya. Oke. Lalu himpunan B adalah X demikian hingga X lebih besar dari 2, X kurang dari atau sama dengan 10, di mana X-nya anggota bilangan genap. Berarti yang dimaksud B adalah bilangan genap yang lebih dari 2. Maka mulai dari angka 4 tapi sampai 10. Sampai 10 karena di situ ada tanda sama dengan ya. Kurang dari atau sama dengan 10, maka 10-nya masuk. Jadi 4, 6, 8 dan 10. Oke, sedangkan yang C sudah jelas ya, nggak perlu diartikan lagi. Dia itu ada 1, 2, 3, 4 dan 5. Oke. Sekarang kita lanjut ke soalnya ya. Oke, yang pertama A irisan B. A irisan B. Perhatikan, irisan berarti angka atau anggota yang sama antara himpunan A dan B. Bisa kita lihat di sini ya. Himpunan yang sama dari A dan B adalah 4 ya. 4 lalu 6. Ada lagi kan? Maka jawabannya adalah 4 dan 6. Oke. Paham ya? Nah, ini akan Ibu hapus. Jadi silakan kalian perhatikan. Jadi yang sama dari A dan B yaitu 4 dan 6. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 adalah B irisan C. Oke. B irisan C berarti yang kita lihat adalah himpunan B dan C yang sama. Yang sama yaitu 4. 4 aja ya, nggak ada lagi yang sama ya. Berarti irisannya adalah oke, paham ya? Yang ketiga adalah A irisan C. A irisan C. Oke, berarti yang kita perhatikan adalah himpunan A dengan C. Bisa kita lihat di sini angka satunya sama ya, angka 1, lalu 2 juga sama, 3 pun sama, 4 juga sama, dan 5. Oke, berarti irisannya adalah 1, 2, 3, 4 dan 5 ya. Oke. Gitu ya. Oke, paham? 1, 2, 3, 4 dan 5. Oke, kita lanjut. Oke. Nah, ini supaya cepat langsung aja ya. Nomor 4, A gabungan B. Kalau gabungan berarti kita masukkan semua angka di A dan juga di B, anggota di A dan B ya. Ibu bacakan aja ya. Jadi 0, 1, 2, 3, nah 4 ditulis sekali. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 10. Jadi semuanya digabung, tapi yang angka sama tidak usah dituliskan. Oke, paham? Oke.
Oke, selanjutnya B gabungan C. B gabungan C. Perhatikan, berarti kita gabung semua angka yang ada di B dan C. Kita mulai dari angka terkecil dulu ya. Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, lalu ada 6, 8, dan 10. Jadi semuanya ya dimasukin, 4-nya ditulis sekali saja. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, dan 10. Seperti itu. Lalu A gabungan C, berarti kita gabung himpunan A dengan himpunan C. Oke. Berarti ada mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 ya, karena C-nya kan sama semua nih, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti gabungannya ya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Sudah paham ya? Semoga kalian paham. Lalu nomor 7. Nah ini ya, nah, ini bisa kita tuliskan lagi, A dikurang B. Oke. Nah, kalau kalian perhatikan A dikurang B, maka kamu fokus ke A ya. Fokus ke A, lalu kurangi dengan angka yang sama di B. Oke, angka yang sama adalah 4. Oke, lalu 6. Sudah, maka kamu isinya A dikurang B adalah sisa dari himpunan A yang belum dicoret, yaitu 0, 1, 2, 3, 5, dan 7. Ya, perhatikan ya. 0, 1, 2, 3, 5, dan 7. Seperti itu. Semoga kalian paham. Lalu C dikurang B. C dikurang B. Oke. Kalau C dikurang B, berarti kita lihatnya di fokus di himpunan C, lalu kita kurangkan dengan yang sama di B. Yang sama di B hanya 4. Kan? Maka sisanya adalah 1, 2, 3, 5. Ingat, yang dilihat hanya di C-nya ya, yaitu 1, 2, 3, dan 5. Oke? Oke, selanjutnya A dikurang C. A dikurang C. Perhatikan? Berarti kita fokus lagi ke A. Ya, kita fokusnya ke A, lalu kurangi dengan yang sama di C. 1 sama, 2 sama, 3 sama, 4 sama, 5 juga sama. Berarti sisa di A apa? Yaitu 0, 6, dan 7. Oke, 0, 6, dan 7. Seperti itu. Oke. Terakhir, B dikurang A. Nah, berarti fokusnya adalah di B. Di himpunan B kita kurangkan dengan yang sama di A. 4 sama ya dengan A, 6 juga sama dengan A. Nah, berarti jawabannya adalah lihatnya di B saja, yaitu 8 dan 10. Oke, bisa sampai di sini. Semoga kalian paham dengan penjelasannya. Oke, selanjutnya kita bahas latihan diagram Venn. Ya, nomor 1, diketahui himpunan semesta anggotanya 1, 2, 3, 4, sampai 10. Lalu himpunan A anggotanya X sedemikian hingga X kurang dari atau sama dengan 6, di mana X-nya anggota bilangan asli. Berarti yang dimaksud adalah bilangan asli kurang dari atau sama dengan 6. Berarti mulai dari angka 1, 2, 3, sampai 6 ya. Karena ada sama dengannya. Jadi kalau kita tuliskan himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Lalu himpunan B anggotanya X sedemikian hingga X lebih besar atau sama dengan 2, X kurang dari 10, di mana X-nya anggota bilangan genap. Maka di sini bilangan genap himpunan B adalah bilangan genap lebih besar atau sama dengan 2. Maka 2-nya masuk ya. 2, 4, 6, 8. Nah, 10-nya masuk atau tidak? Di situ ada kurang dari 10, maka 10-nya nggak masuk ya. Jadi hanya 2, 4, 6, dan 8 saja. Oke, buatlah diagram Venn-nya. Oke, sebelum kita buat diagram Venn, kita lihat dulu antara himpunan A dan B, adakah
anggota yang sama ya. Kita perhatikan di sini ada angka 2 sama ya. Lalu 4 dan 6. Oke. Karena ada yang sama antara kedua himpunan, maka nanti diagram Venn-nya berbentuk lingkaran yang berpotongan. Oke, kita gambar dulu kotak seperti biasa, menunjukkan himpunan semestanya ya. Lalu beri huruf S di ujung. Oke. Lalu lingkaran A dan lingkaran B berpotongan. Ingat, berpotongan. Kita beri huruf, ini himpunan A dan ini himpunan B. Oke. Pertama-tama yang kita isi adalah bagian tengah. Oke, bagian tengah dari kedua lingkaran itu yaitu irisan dari A dan B, yaitu 2, 4 dan 6. Ingat, untuk menuliskan anggota himpunan maka diberi tanda titik ya. Titik 2, titik 4 dan titik 6. Oke, 2, 4 dan 6. Lalu sisa himpunan A, 2, 4, 6 nya sudah dipakai, maka sisanya adalah 1, 3 dan 5 ya. Kita kasih titik 1, titik 3 dan titik 5. Oke. Lalu himpunan B, sisa himpunan B, 2, 4, 6 nya sudah dipakai semua di tengah-tengah, maka sisanya tinggal titik 8 saja. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat himpunan semestanya 1 sampai 10, sedangkan gabungan A dan B-nya baru 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 8. Masih ada yang belum dipakai yaitu angka 7. Jadi kita tuliskan di luar lingkaran 7, 9 ya, dan 10. Selesai. Inilah diagram Venn-nya seperti ini kira-kira ya. Maaf kalau tulisannya agak Oke, silakan diperhatikan dulu sebelum ibu hapus gambarnya. Oke, kita akan lanjut ke soal nomor 2. Oke, untuk soal nomor 2 ini gambarnya akan lebih besar ya. Perhatikan gambar diagram Venn berikut ini, lalu kita jawab soal-soalnya. Yang A, tentukan anggota himpunan semesta. Perhatikan ya, himpunan semesta berarti semua yang berada di dalam kotak persegi panjang ini ya. Yaitu ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, tanpa ibu tuliskan, semoga kalian paham ya. Jadi dari angka 1 sampai 10 itu adalah anggota bilangan semestanya. Oke, yang B, anggota himpunan A. Nah, kalau anggota himpunan A berarti semua angka yang ada pada lingkaran A ya, pada lingkaran A, yaitu ada, kita urutkan 1, 3, 4, 5, 9 dan 10. Oke, semoga kalian paham. Berikutnya anggota himpunan B. Nah, kalau himpunan B berarti di lingkaran satunya lagi ya, seluruh angka yang ada di lingkaran B, yaitu ada 2, 3, 4, 7 dan 10. Oke, sekali lagi 2, 3, 4, 7 dan 10. Oke, selanjutnya A irisan B. A irisan B berarti perpotongannya ya, yaitu yang ada di tengah-tengah ini 3, 4 dan 10. Lumayan mudah ya. Selanjutnya A gabungan B. Yang E, A gabungan B berarti seluruh angka yang ada pada kedua lingkaran ini. Oke, jadi ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 dan 10. Oke, cukup jelas ya. Oke. Selanjutnya A dikurang B. A dikurang B berarti himpunan A yang di luar irisannya ya, di luar irisannya, yaitu sebelah sini. Ini dia. Nah, ini dia ya. Jadi ada angka 1, 5 dan 9. Kalau ditanyakan B dikurang A,
maka yang sebelah sini ya. Nah, jadi bedakan seperti itu. Kalau A dikurang B, maka yang 159, tapi kalau B dikurang A, maka jawabannya yang 2 dan 7. Seperti itu. Yang terakhir B komplement. B komplement berarti seluruh angka atau seluruh anggota himpunan semesta selain himpunan B, selain yang ada di dalam lingkaran ini, selain ini. Berarti ada angka 1, 5, 6, 9, dan 8 ya. 1, 5, 6, 9, 1, 5, 6, 8, dan 9 ya kalau kita urutkan. 1, 5, 6, 8, dan 9. Oke, itu saja untuk hari ini. Semoga kalian